تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita semua hadir kembali di tempat yang mulia ini dan di dalam majelis yang mulia. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa duduk di majelis ini, Bapak Ibu. Semoga duduknya kita di dalam majelis ini menjadi sebab bertambahnya iman kita kepada Allah dan bertambahnya kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ya. Ayat berapa sekarang? Ayat 72 atau 73? 73 nggih. Terakhir 72. Kita baca satu hizib ya, sampai ayat 74, sampai hizib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم
Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Baik, ayat ini masih berbicara tentang sikap buruk ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana ayat sebelumnya Bapak Ibu. Di ayat 72 sekelompok dari ahlul kitab berkata kepada pengikutnya bahwa untuk mencari aman mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad pada awal hari, yaitu di pagi hari, dan mengingkari pada sore hari. Jamaah rahimakumullah. Jadi pagi mereka sholat ya, subuh mereka sholat, ada sebagian ulama mengatakan subuh mereka sholat bersama Nabi supaya mereka dianggap sebagai muslim. Tetapi ketika sore hari mereka tidak datang ke masjid. Pada waktu maghrib, pada waktu isya mereka tidak datang. Pada waktu asar mereka tidak datang. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini orang-orang Yahudi yang mana mereka termasuk dalam golongan munafik ya. Kemudian ayat 73 Bapak Ibu. Kurang lebih sama ya, yaitu mengajak pengikutnya supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan ucapan tokoh Yahudi atau tokoh Nasrani. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Maksudnya janganlah kalian beriman kepada Muhammad, jangan percaya kepada Muhammad kecuali Muhammad itu mengikuti agama kalian. Artinya kecuali Muhammad itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, ini merupakan ta'assub ya, fanatiknya mereka kepada agama mereka. Bahkan dikatakan dalam suatu keterangan tafsir ya, bahwa mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad asalkan Nabi Muhammad merubah arah kiblatnya dari Ka'bah pindah ke semula Baitul Maqdis. Jemaah rahimakumullah. Ya, itu syaratnya mereka. Mau beriman ya, asalkan Nabi Muhammad mengikuti agama mereka, yaitu mengikuti kiblat mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini namanya apa? Ta'assub. Kalau nggak ngikuti kiblat mereka, walaupun Nabi Muhammad itu seorang rasul, mereka nggak akan ikut. Jemaah rahimakumullah, nggak akan beriman. Fanatik ya. Anda nggak zaman sekarang orang yang kayak gini? Ada Bapak Ibu. Kalau kita nggak masuk kepada kelompoknya, mereka nggak akan ikut pengajian kita. Ya, mereka tidak akan mendengarkan pengajian kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau kita masuk kepada kelompoknya, barulah mereka akan ikut pengajian kita atau mendengarkan pengajian kita. Jemaah rahimakumullah. Ini namanya ta'assub ya, fanatik. Dan fanatik ini termasuk daripada sikap orang Yahudi. Jemaah rahimakumullah. Bayangkan gara-gara arah kiblat itu dirubah oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka berkomitmen nggak mau ikut Nabi Muhammad.
kecuali Nabi Muhammad ikut kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, Qul innal huda hudallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sebenarnya mereka, kata Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad bukan gara-gara Nabi Muhammad berpindah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Ya. Seandainya Nabi Muhammad dan kaum muslimin ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, apakah mereka beriman, Bapak Ibu? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Kalau Allah nggak ngasih hidayah kepada mereka, walaupun Nabi pindah ke arahnya ke Baitul Maqdis, mereka nggak akan beriman kepada Allah SWT. Ya. Dan bila Allah memberikan hidayah kepada hati mereka, walaupun Nabi tidak mengikuti kemauan mereka, maka mereka pada akhirnya akan beriman. Jamaah rahimakumullah. Ya, makanya ditegaskan dalam ayat ini, Qul innal huda hudallah. Ya, sesungguhnya petunjuk hudallah itu petunjuknya Allah. Maksudnya petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jemaah rahimakumullah, ya. Tugasnya Nabi itu hanya menyampaikan saja, Bapak Ibu. Allah mengatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikanlah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanya bertugas menyampaikan peringatan. Nabi tidak punya kuasa untuk membuat hati manusia sadar. Ya. Coba kurang apa metode dakwah Nabi? Yang berdakwah Nabi, yang disampaikan Al-Quran, kemudian jamaah Allah disampaikan dengan cara yang benar. Tapi masih banyak orang-orang Mekah yang tidak beriman kepada beliau. Termasuk diantaranya adalah pamannya. Jadi hidayah itu di tangan Allah, Bapak Ibu. Terkadang kita nggak boleh menyalahkan diri kita kalau kita sebagai orang tua sudah menasihati anak, tetapi anak tidak ikut nasihat kita. Ya. Nabi Adam kurang apa kepada anaknya? Tapi anaknya yang bernama Qabil membunuh Habil, Bapak Ibu. Apakah Nabi Adam tidak mendidik anaknya? Pastinya mendidik, jemaah rahimakumullah. Tapi kenapa kok ada kasus seperti itu? Ini menunjukkan hidayah di tangan Allah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, anaknya kafir, jemaah rahimakumullah. Seorang nabi, seorang rasul, ya, tapi anaknya kafir. Apakah Nabi Nuh tidak mendidik anaknya? Ya. Tentu beliau mendidik dengan sungguh-sungguh, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Kemudian Nabi Ibrahim kepada pamannya, lalu kemudian Nabi Muhammad kepada pamannya. Bukan beliau tidak berdakwah kepada pamannya, berulang kali Nabi mendakwahi pamannya, tetapi apa daya jamaahkumullah, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ya. Makanya ayat ini menegaskan kul innal huda hudallah. Kul, katakanlah, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk hudallah, petunjuknya Allah. Petunjuk yang paling benar itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa hendaklah apabila kita ingin mendapatkan petunjuk bersandar kepada Allah. Kalau kita ingin dapat petunjuk yang benar, Bapak Ibu, jangan bersandar kepada akal, jangan bersandar kepada pikiran kita, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen petunjuk apa dalam hidup ini? Mana yang baik, mana yang tidak? Caranya bagaimana? Salat istikharah. Ya. Nabi SAW, apabila kalian bingung mana yang baik atau mana yang tidak, apakah baik atau tidak, hendaklah kalian salat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Nah, begitu juga kalau kita ingin mana yang benar dalam hidup ini, jemaah rahimakumullah, maka kita kembali kepada Allah. Yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi petunjuk itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita nggak punya hak untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jamaah rahimakumullah. Nabi dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang berkuasa memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jamaah rahimakumullah, ya. Orang kalau nggak dapat hidayah, Bapak Ibu, kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, walaupun rumahnya dekat masjid, nggak akan ke masjid. Jamaah rahimakumullah, dekat dengan masjid ya rumahnya, nggak akan ke masjid, Bapak Ibu. Walaupun rumahnya jauh dari masjid, kalau dapat hidayah dari Allah akan datang ke masjid. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini pentingnya kita menyandarkan hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Ayyuta ahadum mithla ma utitum. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepadamu. Kalau kita nggak belajar tafsir, Bapak Ibu, kita akan mengartikan gini, ayyuta, diberikan, ahadun seseorang, mithla ma utitum, seperti yang diberikan kepada kalian. Kita nggak akan paham. Makanya Al-Quran kalau diterjemahkan secara letterlek, bukan terjemah tafsir, ulama mengatakan haram. Karena pasti salah orang memahaminya ketika baca terjemahan itu. Sebab baca terjemahannya apa Pak di situ? Ada nggak? Apa artinya? Nah, jadi janganlah kamu percaya itu dalam kurung apa jadi satu? Dalam kurung itu penafsiran Bapak Ibu, ya. Di sini kita pentingnya belajar tafsir Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi ayyuta di sini makna aslinya adalah diberi, seseorang itu diberi seperti apa yang diberikan kepada kalian. Nah, ini masih menggambarkan ucapan tokoh Yahudi. Kata mereka kepada pengikutnya, janganlah kalian percaya bahwa apa yang diberikan kepada Muhammad itu sama seperti yang diberikan kepada kalian. Kira-kira apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa yang diberikan kepada mereka, orang Yahudi? Taurat, Bapak Ibu. Jadi kata tokoh Yahudi, kata pemuka-pemuka mereka, jemaah rahimakumullah, kalian jangan percaya bahwa apa yang diberikan kepada dia Muhammad itu ya lebih baik atau seperti apa yang diberikan kepada kalian. Enggak sama. Yang diberikan kepada kalian yaitu kitab Taurat itu jauh lebih baik daripada Al-Quran yang diberikan kepada Muhammad. Nah, ini salah satu cara mereka mempengaruhi pengikutnya supaya tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini biasanya jemaah rahimakumullah didorong oleh kedengkian dan kebencian. Orang kan kalau dengki, dia dapat nikmat ini ya. Lalu orang lain dapat nikmat juga yang sama. Maka dia akan merasa bahwa nikmat yang ada pada dia itu lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jemaah rahimakumullah. Ini dengki Bapak Ibu. Merasa lebih baik ya, merasa lebih sempurna daripada orang lain. Ini penyakit ya, penyakit harus diobati Bapak Ibu. Merasa lebih baik daripada orang lain. Jemaah rahimakumullah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan kehidupan manusia. Yang pertama, syuhun muta, rasa pelit yang dituruti. Ya, kita ini kalau punya rasa pelit buat nopo-nopo Pak. Yang tidak boleh itu kalau dituruti. Hari ini pelit, diikutin hari ini pelit, besok akan lebih pelit Pak. Besok pelit, diikuti lagi pelit itu, maka lusanya akan lebih pelit dan akhirnya mati dalam keadaan pelit. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan dia akan binasa dengan sifat pelit itu Bapak Ibu. Seperti Qarun ya. Qarun itu dimintai zakat oleh Nabiullah Musa, jemaah rahimakumullah, gak mau.
Ya. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah tenggelamkan Qarun itu. Tenggelam setengah kaki, jemaah rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Musa, tenggelamkan lagi ya Rabb. Tenggelam lagi sampai tenggelam seluruh badannya, jemaah rahimakumullah. Kemudian orang-orang memfitnah Nabiullah Musa alaihissalam. Kata mereka, Musa mendoakan Qarun supaya tenggelam agar Musa bisa mewarisi hartanya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah tenggelamkan juga hartanya. Akhirnya ditenggelamkan semua hartanya, sehingga ada istilah harta karun, jemaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi sahabat Nabi namanya Tha'labah, jemaah rahimakumullah. Ya, awalnya rajin ke masjid, lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah doakan aku supaya aku jadi orang kaya. Kata Nabi, kamu enggak akan mampu untuk menjadi orang kaya dan memberikan hak-hak kekayaan itu kepada orang miskin. Tapi sahabat itu berjanji, kalau aku kaya aku akan sedekah. Didoakan oleh Nabi dan setelah itu dia menjadi orang kaya. Tapi enggak ke masjid, Bapak Ibu. Ditanya oleh Nabi, mana Tha'labah? Kemudian sahabat mengatakan, dia sibuk dengan kambingnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, datangi dia, tagih zakatnya. Nah ini dulu ya. Jadi dulu itu ada petugas narik zakat. Kalau sekarang ada petugas narik apa? Narik pajak, jemaah rahimakumullah. Ya. Ditarik. Ternyata Tha'labah berkata, apa bedanya zakat dengan pajak? Kalau kalian narik begini, berarti sama dengan pajak, kata Tha'labah. Akhirnya sahabat tuh nggak terima kan, datang ke Rasulullah, kemudian mereka melapor. Kata Rasulullah SAW, sampai kapanpun aku nggak akan menerima zakat daripada Tha'labah. Setelah Tha'labah sadar, Bapak Ibu, dia ingin ngasih zakat kepada Nabi, tetapi Nabi tidak mau menerimanya, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi perkara yang membinasakan pertama adalah syuhun muta', pelit yang diikuti. Kemudian yang kedua apa? Hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Orang kalau memperturutkan hawa nafsu, Bapak Ibu, memperturutkan syahwat, hawa nafsu, akan hancur hidupnya. Siapa yang nggak punya hawa nafsu zaman kuliah? Kita semua punya hawa nafsu, bahkan orang soleh sekalipun. Bahkan kata ulama, orang itu semakin soleh, semakin tinggi syahwatnya. Makanya kan banyak orang soleh itu istrinya lebih daripada satu. Ya, istrinya 2, 3, 4, bahkan lebih dari 4. Karena istri 2 dan 3-nya sudah dicerai misalnya. Jemaah semua. Jangan heran, karena orang itu semakin soleh semakin tinggi syahwatnya. Nah, kenapa kita istrinya masih 1? Berarti kita kurang soleh. Jemaah rahimakumullah ya. Nah, maka nafsu syahwat, Bapak Ibu, kalau diperturutkan akan menghancurkan kehidupan seseorang. Banyak anak muda hancur karena syahwat, karena nafsu yang diperturutkan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, i'jabul mar'i bi nafsi. Ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, merasa lebih baik daripada orang lain. Jemaah rahimakumullah. Ini sifatnya iblis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, ya. Jangan menganggap diri kita ini paling baik, paling oke, paling bersih, ya, paling taat. Jangan, Bapak Ibu. Itu sifatnya Yahudi. Mereka menganggap bahwa kitab suci mereka lah yang paling baik. Al-Quran kata mereka tidak lebih baik daripada kitab Taurat. Jemaah rahimakumullah, ya. Sehingga mereka mengatakan ayyuta ahadum mithlama utitum. Janganlah kamu percaya bahwa apa yang diberikan kepada seseorang itu, maksudnya kepada Muhammad, sama seperti yang diberikan kepada kalian. Kata mereka enggak sama. Ya. Kemudian au yuhajjukum 'inda rabbikum, ataukah mereka akan menggugat, ya, yuhaj atau menghujah kalian, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian atau di hadapan Tuhan kalian. Nah, ini dalil kata ulama bahwa Yahudi, Nasrani itu percaya kepada hari kebangkitan, Bapak Ibu. Jadi 3 agama ini sepakat bahwa hari kebangkitan, padang mahsyar,
hari hisab itu ada. Islam, Yahudi, Nasrani. Percaya mereka zaman Allah. Ya. Hanya saja Yahudi dan Nasrani tidak membuktikan keimanan mereka dengan amal perbuatan, ya, yaitu dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita membaca ayat ini, orang Yahudi itu, kalaulah persangkaan kami ini salah, kata tokoh-tokoh mereka, maka kelak mereka Muhammad dan pengikutnya itu akan menghujah kalian di hadapan Allah. Ini dalil bahwa mereka percaya kepada hari kebangkitan. Jemaah rahimakumullah. Mereka percaya bahwa kelak ada masa di mana Allah memanggil hambanya, kemudian Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berhujjah. Manusia dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, Bapak Ibu, itu sebanyak 3 kali. Yang pertama dipanggil untuk mendapatkan catatan amal. Kemudian yang kedua dipanggil lagi untuk berhujjah, ya, menyampaikan alasan-alasan. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Bapak Ibu, untuk ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Kalau sudah ditanya kenapa, pasti itu hisab yang berat, jemaah rahimakumullah. Karena hisab yang ringan itu tidak ditanya kenapa. Hanya disebutkan ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, sekarang saya ampuni, sudah selesai. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Qul, sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya fadl, karunia. Makna fadl ini sebenarnya kelebihan, ya. Kelebihan. Misalnya Bapak Ibu, saya dan panjenengan, ya, sama-sama diberikan nikmat 10 oleh Allah. Tapi di sisi lain saya diberikan kelebihan. Apa? Kelebihan misalnya hafal Quran. Nah, itu namanya fadl, kelebihan namanya, jemaah rahimakumullah. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, yang mana sesuatu itu tidak diberikan kepada yang lain. Makanya Allah mengatakan innal fadla biyadillah. Sesungguhnya kelebihan itu berada di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud kelebihan dalam ayat ini adalah kenabian. Ya, kenabian. Mereka sangat menginginkan, Bapak Ibu, bahwa kenabian itu diangkat atau dipilih dari kalangan Bani Israel atau dari kalangan Yahudi. Tapi ternyata Allah memilih kenabian dari kalangan Arab. Makanya Allah mengingatkan, fadl biyadillah. Kelebihan itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau kelebihan karunia di tangan Allah, Bapak Ibu, berarti kita harus berharap hanya kepada Allah. Dan kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Orang aja takut, jemaah rahimakumullah, kepada bosnya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa bosnya lah yang menggaji dia. Bosnya lah yang berhak untuk memutus pemasukan dia setiap bulan. Dia takut, ditelepon malam-malam langsung datang. Harusnya kita lebih takut kepada Allah. Karena semua nikmat yang sekarang kita punya ini pemberian daripada Allah. Allah berkuasa menahan nikmat itu jika Allah berkehendak. Allah mengatakan dalam surah Al-Muluk, "Qul may yarzuqukum in amsaka rizqah." Siapakah yang dapat memberikan rizki kepada kalian jika Allah menahan rezeki itu? Harusnya kita lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Harusnya kita berharap hanya kepada Allah, karena Allah yang menguasai fadl, ya, karunia, kelebihan dan keutamaan. Jamaah rahimakumullah, ya. Maka hendaklah seorang mukmin menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia-Nya, yu'tihi may yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Apa yang disebut dengan fadl tadi? Karunia, yang mana dengan karunia itu orang menjadi mulia, Bapak Ibu. Kenabian, keilmuan, apalagi kerasulan, kedudukan yang tinggi yang diberkahi oleh Allah, itu namanya
fadl, jemaah rahimakumullah. Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, ayat ini membimbing kita semua untuk menyadari bahwa Allah itu memberikan kelebihan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan hambanya. Jemaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat, beberapa sahabat miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kalah dengan orang kaya. Kenapa? Kata Nabi. Karena orang kaya bisa melakukan amalan kami, sedangkan kami tidak bisa melakukan amalan orang kaya. Orang kaya bersedekah dan memerdekakan budak, sedangkan kami tidak bisa. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan, jika kalian lakukan, kalian akan lebih utama daripada orang sebelum kalian dan orang setelah kalian, kecuali mereka melakukan amalan yang sama seperti kalian. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bacalah tasbih, tahmid, takbir 33 kali selepas sholat. Jadi takbir, tahmid, tasbih setelah sholat itu awal mulanya amalan orang miskin, Bapak Ibu, ya. Tapi diamalkan juga oleh kita orang-orang kaya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian orang miskin itu mengamalkan dan mereka tidak memberitahu kepada orang kaya. Akhirnya lama kelamaan kebaikan itu kalau bersifat umum, ya, maka suatu waktu akan diungkap oleh Allah kepada semua orang. Orang kaya pun mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang miskin. Orang miskin ini nggak terima, maka mereka datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kami. Kami kalah lagi dengan orang kaya. Subhanallah, ya. Ada nggak orang kaya gini sekarang? Nggak ada, Bapak Ibu, ya. Kita ini kan iri dalam urusan dunia, ya, tidak iri dalam urusan akhirat. Kemudian apa jawaban Nabi? Sama seperti ayat ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu kelebihan untuk mereka itu. Kaya, soleh. Karena terkadang ada orang rajin sedekah tapi nggak rajin tahajud, nggak rajin ngaji, tidak rajin sholat, jamaah rahimakumullah. Ya, sedangkan sahabat yang kaya itu kata Nabi, dia soleh sekaligus dia rajin sedekah. Ini dalil ya bahwa orang kaya yang soleh lebih utama daripada orang miskin yang soleh. Jadi kalau kaya miskin ini sama-sama soleh ini Bapak Ibu, ya, maka yang lebih utama menurut hadis tadi orang kaya yang soleh. Maka silakan panjenengan cari harta yang banyak, jadi orang kaya yang soleh. Jemaah rahimakumullah. Yang soleh, yang rajin ngaji, yang rajin sholat malam, yang rajin baca Quran, ya. Dan jangan lupa rajin sedekah, ya. Kemudian, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dzul fadlil azim yang memiliki karunia al azim yang besar. Ya, karunia besar itu hanya milik Allah. Bukan ya. Wallahu wasi'un alim. Keliru Bapak Ibu ya. Maaf. Saya sering keliru memang baca dua ayat ini ya. Jadi karena ujungnya sama, yu'tihi may yasha. Yang satunya may yasha juga, yang di bawahnya itu. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Nah, kemudian awal ayatnya sama, wallahu wasi'un alim. Yang satunya wallahu dzul fadlil azim. Jadi agak mirip-mirip ya. Jadi maklum kalau saya ketukar itu karena saya hafal Quran. Sedangkan kalau yang nggak ketukar itu berarti baca ya. Jadi nggak akan ketukar. Jamaah rahimakumullah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi' maha luas, yaitu luas karunia-Nya, luas ilmunya, ya. Alim dan lagi maha mengetahui. Nah, di sini Allah mensifati dirinya dengan luas ya, luas karunia-Nya. Alim dan juga maha mengetahui. Kita lanjut ayat 74. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yakhtassu, Allah memberikan secara khusus bi rahmatihi, rahmatnya, may yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ayat ini dalil kata ulama bahwa rahmat Allah itu ada yang bersifat khusus. Ada dua rahmat Bapak Ibu.
rahmat umum, rahmat khusus. Nah, rahmat umum jamaahullah yaitu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan hidup, ya kan? Allah memberikan kesembuhan, ya. Itu namanya umum, semua dapat, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang bermaksiat. Nah, kemudian ada rahmat yang bersifat khusus. Apa yang rahmat yang bersifat khusus itu, kata ulama, Allah tidak hanya memberikan nikmat zahir, tapi Allah juga memberikan nikmat batin. Diberikan keimanan, diberikan hidayah, dibuat semangat beribadah, diselamatkan dari keburukan. Ini namanya rahmat yang bersifat khusus. Nah, rahmat yang bersifat khusus ini tidak semuanya dapat, Bapak Ibu. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, rahmat yang dimaksud oleh ayat ini adalah kenabian, ya. Artinya Allah memberikan kenabian itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau begitu Allah adil atau tidak? Hah? Ini dikasih rahmat, dilebihkan khusus. Yang satu enggak, dikasih biasa yang umum. Allah adil atau tidak? Kok nggak ada suaranya? Sekarang kalau Allah nggak adil berarti Allah zolim toh. Nah, sebenarnya tidak, kata ulama. Digambarkan begini, ya. Misalnya di hadapan panjenengan ada 10 orang. Kebetulan panjenengan orang kaya. Di hadapan panjenengan ada 10 orang. 10 orang itu nggak punya jasa apa-apa dalam kehidupan panjenengan. Ya. Tapi panjenengan ingin berbagi uang kepada 10 orang itu. Orang pertama dikasih 10 juta. Orang kedua dikasih 8 juta. Orang kedua dikasih 9, sampai orang terakhir dikasih 1 juta. Pertanyaan saya, jenengan zalim atau tidak? Hah? Kok zalim, Pak? Ya, tidak zalim. Kenapa? Karena itu kehendak panjenengan. Sebab 10 orang itu nggak ada jasa sama sekali dalam kehidupan panjenengan. Kecuali 10 orang itu bekerja kepada panjenengan, membantu panjenengan, menolong panjenengan, ya, 10 orang itu. Maka kalau panjenengan memberikan upah kepada mereka dengan jumlah yang tidak sama, itu namanya zalim, Bapak Ibu. Nah, manusia ini tidak punya jasa apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah melebihkan karunia-Nya kepada seseorang dan tidak memberikan kepada orang lain, Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak zalim. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan secara khusus rahmatnya may yasha kepada yang Dia kehendaki. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia al-azim, yang agung, yang besar, ya. Jadi karunia Allah itu banyak, Bapak Ibu, ya. Tapi ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Yang umum semuanya dapat, bahkan hewan dapat. Tapi yang khusus itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Jamaah rahimakumullah. Dan kita harus terima dengan pembagian Allah, ya. Nah, ini Allah sampaikan kepada orang Yahudi, kalian harus terima bahwa kenabian itu aku yang memberikan, bukan keturunan. Walaupun kalau kita lihat, ya, nabi-nabi sebelumnya itu banyak nabi dari keturunan. Misalnya Nabi Ibrahim punya anak siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini banyak yang jadi nabi, Bapak Ibu. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah, setelah itu agak panjang baru ada nabi dari kalangan mereka. Namanya Nabi Daud. Dari Nabi Daud, Nabi siapa? Sulaiman. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada keterikatan nasab di situ, Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa nabi itu harus dari kalangan mereka, karena dari dulu kenabian itu nggak jauh dari anaknya atau cucunya atau cicitnya, begitu. Jamaahullah. Nah, Allah menegaskan yakhtassu bi rahmatihi may yasha.
rahmat berupa kenabian itu Allah khususkan kepada yang Dia kehendaki, bukan kepada yang ada hubungan keturunan. Jemaah rahimakumullah. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.